Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Kita bersyukur kalau di dalam kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan serta berkat Tuhan, kita boleh bersama-sama berjumpa kembali. Kita bertemu di dalam ibadah kita di Sunday Service yang kita bisa laksanakan di hari ini 21 Juni ya 2020. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah membawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai mezbah mandiri kita, baik yang kita lakukan bersama keluarga dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di rumah kita masing-masing, ataupun juga mungkin secara pribadi lepas pribadi, atau di mana saja kita berada yang diizinkan oleh Tuhan, dan kita berkesempatan untuk menaikkan mezbah mandiri kita lewat pujian dan penyembahan kita. Dan biarlah itu semua boleh menyenangkan Tuhan. Biarlah itu benar-benar boleh mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Dan terbukti sampai di hari Minggu ini Bapak Ibu sekalian, dengan segala situasi, kondisi, dan keadaan yang diizinkan Tuhan. Berbulan-bulan ya, kalau kita mau hitung ya mungkin dari bulan Maret, April, Mei, bahkan di Juni ini ya Bapak Ibu sekalian, kita masih ada dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang harus kita kembali sesuaikan. Ada istilah new normal, bagaimana ada kehidupan, ya cara hidup, perilaku, ya dan juga tabiat-tabiat, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang harus kita adjust, kita menyesuaikan dengan segala kondisi dan keadaan yang ada. Ada kebijakan pemerintah, ya, ada aturan yang dipakai, ada standar protokol COVID-19 di mana kita harus betul-betul taat, kita harus betul-betul mendisiplinkan diri, dan semua itu membawa kita sampai hari ini. Tapi bersyukur Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan. Kita yang masih ada, kita yang masih diizinkan Tuhan eksis sampai hari ini, ya kita bersyukur. Dan secara khusus kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, ya, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Kita bersyukur, kemarin kita berulang tahun yang ke-23 tahun. 20 Juni 1997 sampai dengan 20 Juni 2020. Tuhan izinkan kita menjadi satu jemaat, satu keluarga di dalam Tuhan, dan Tuhan bawa sampai hari ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini juga cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya bisa ambil bagian dan apa yang bisa dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan segala macam konsekuensi, dengan segala macam resiko, dengan segala macam situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan. Tapi saya bersyukur, ya, bagaimanapun juga keterpanggilan dan kepercayaan yang Tuhan berikan itu menunjukkan bagaimana Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang dahsyat, Dia Gembala Agung yang betul-betul memelihara domba-dombanya, memelihara umatnya, termasuk gerejanya, dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kita tidak perlu jadi pengemis, kita tidak perlu meminta-minta, kita tidak perlu mendesain segala intrik manuver apapun untuk mendapatkan belas kasihan manusia. Karena kita tahu cara Tuhan begitu dahsyat, cara Tuhan begitu ajaib. Dia Allah yang benar-benar membuktikan betapa Dia peduli dan mengasihi kita semua. Ya, 23 tahun DHS Church yang ada di Kota Bitung dengan jemaat yang diizinkan Tuhan sampai hari ini. Tentunya itu hal yang perlu kita renungkan dan kita juga harus syukuri Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sendiri secara pribadi bahkan dengan Ibu Gembala, kami merasakan betapa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Ya, kasih sayang Tuhan itu begitu dahsyat. Dan saya punya satu hal yang sampai hari ini saya percaya, saya imani, dan betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan saya. Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Itu yang paling penting. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Karena hanya itu yang bisa membuat kita eksis. Hanya itu yang bisa membuat kita bertahan. Dan hanya itu yang akan menunjukkan bagaimana hidup kita punya support system yang jelas dan pasti memberi jaminan yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian,
bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh beribadah di hari Minggu ini, ya, kita juga kemarin sudah mendoakan, ya, untuk mengucap syukur dan berdoa, membawa gereja kita, ya, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung untuk semakin dikasihi Tuhan. Bahkan saya bersyukur Tuhan bisa izinkan supaya segala sesuatu betul-betul ada di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena saya berdoa kalau Tuhan izinkan gereja ini eksis, ya, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung ini masih Tuhan percayakan dan bisa dilayani dengan baik. Saya hanya punya kerinduan, biarlah saya melayani orang-orang yang memang akan dibawa Tuhan ke sorga. Orang-orang yang hidupnya dengan kesungguhan, keseriusan iman mereka, tanggung jawabnya, ketulusan dan keikhlasan. Tidak ada cara, tidak ada metode, dan tidak ada sistem yang lain selain kebenaran firman Allah yang akan selalu menjadi dasar yang sangat mempengaruhi dan membentuk, berdampak bagi kehidupan jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Saya berdoa dan saya terus punya kerinduan kalau Roh Kudus selalu membawa saya untuk diajarkan, dibimbing, diberi pengertian, ada rema yang membuat saya terima dari Tuhan lewat firman Allah dengan iman yang saya miliki. Dan Tuhan bawa ke titik di mana apa yang Tuhan izinkan dalam jemaatmu, itulah jemaat yang benar-benar akan hidup oleh karena iman dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang hidup dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan apapun yang akan diizinkan Tuhan, itu akan menguji, bahkan itu akan mengevaluasi, ya, akan mensortir, ya, bagaimana jemaat-jemaat yang benar-benar memiliki kemampuan hidup beriman dan hidup sebagai orang-orang yang harusnya dapat memuliakan Tuhan di dalam keberadaan mereka. Dan itulah jemaat yang akan Tuhan percayakan nantinya di dalam kehidupan kita semua sebagai satu keluarga besar, ya, Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Kerinduan kita semua, kalau memang Tuhan izinkan ke depan setelah semuanya normal, setelah semuanya kita bisa kembali ke dalam aktivitas-aktivitas yang benar-benar dapat menunjukkan eksistensi kita sebagai satu jemaat yang hidup sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan bisa kehendaki. Makanya kita akan hidup sebagai orang-orang yang benar-benar akan melihat surga di dalam kehidupan kita. Ya, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, ya, yang ada di bumi ini seperti di surga. Ya, kita akan hidup di bumi, tapi kita akan buat suasana surgawi hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya langsung membawa kita ke dalam kebenaran firman Allah, ya, yang tentunya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang berseri. Kita sudah ikuti support system 1, 2, minggu kemarin yang ketiga, dan sekarang ini di hari Minggu ini 21 Juni 2020 support system yang keempat, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan terima kebenaran firman Allah, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan yang baik, kepada Allah yang mengasihi kami semua, kami yang sudah hadir di dalam ibadah kami Sunday Service yang secara online ini, Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua. Engkau jamah kami semua, dan biarlah segala apapun yang sudah kami lakukan sebagai mezbah-mezbah mandiri kami, pujian penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami akan terima isi hati Tuhan, kebenaran firman Allah. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua, baik semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, maupun juga di mana saja yang Tuhan izinkan mereka berada. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Tuhan, Engkau urapi. Allah Roh Kudus memberi kami hikmat, memberi kami pengertian surgawi, supaya setiap kebenaran firman Allah yang akan kami terima, yang akan kami dengar, yang akan hamba-Mu sampaikan, itu semua untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan itu untuk meneguhkan, untuk memastikan
iman kami, percaya kami, keyakinan kami kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung atau bahkan di mana saja Bapak Ibu bisa berada pada hari Minggu ini. Bersyukur Tuhan Yesus baik untuk kita semua dan kita masuk di dalam pembelajaran kebenaran firman Allah kita lewat apa yang menjadi komitmen saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan ini tentunya dan untuk menjadi bagian dari apa yang kita bisa imani, kita bisa yakini di mana kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di dalam setiap pribadi kita sudah memiliki support system ya, support system yang penting dan perlu untuk kita renungkan dan kita sadari betul-betul adalah hidup kita sendiri. Ya, di dalam pemahaman support system yang ketiga kemarin, saya sudah katakan bahwa musuh support system yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan bisa percayakan, adalah kemunafikan. Karena kemunafikan akan membunuh semua potensi support system dalam hidup kita. Sehingga kita harus betul-betul steril, kita harus benar-benar hidup dari cara yang tidak munafik. Ya, yang betul-betul harus kita pahami ini. Ya, kita harus belajar untuk semakin hari semakin didewasakan ya dengan pencerahan-pencerahan kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah ini akan mengiluminasi kehidupan kita dan kita akan hidup dengan apa yang menjadi cara Tuhan. Ya, bagaimana akan ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan di hari Minggu ini, dalam ibadah kita, ya, saya akan sampaikan support system yang keempat yang punya keterkaitan dengan pribadi kita, hidup kita secara pribadi, ya, kita masing-masing sebagai manusia yang Tuhan bisa izinkan kita ada dan kita hidup di dunia ini, ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita adalah manusia yang ada dalam kategori berbeda. Saya sudah sampaikan bagaimana kita hidup sebagai manusia ciptaan baru, ya, manusia ciptaan baru, manusia yang sudah mengalami yang namanya divine receiver, penerima kuasa ilahi, karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya dan membuat iman serta pengharapannya benar-benar tertuju kepada pribadi Yesus Kristus dan juga kepada janji-janji dan jaminan yang Tuhan Yesus sendiri sudah nyatakan. Nah, untuk itu mari pada kesempatan ini di dalam support system yang keempat saya akan bicara tentang bagaimana pribadi kita betul-betul harus kita sadari bahwa kitalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk hidup di dunia ini, ya, dengan segala hal yang Tuhan bisa izinkan. Tapi kita sadar kita adalah support system dalam pribadi kita. Roma 3 ayat 28, khususnya bagian A, Bapak Ibu sekalian, ya. Roma 3 ayat 28, khususnya bagian A, saya akan baca untuk kita semua. Dikatakan, karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Ya, ini terjemahan umum. Ya, dikatakan karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab kesimpulannya adalah begini. Orang dinyatakan berbaik kembali dengan Allah karena ia percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat ini harus menjadi sesuatu yang betul-betul dipahami, dimengerti, dan benar-benar terimani dalam hidup kita. Kita harus punya keyakinan bagaimana ayat ini memiliki satu dampak yang akan membuat hidup kita secara pribadi benar-benar ada di dalam kondisi dan konsekuensi yang sudah direncanakan Tuhan. Ya, hidup manusia ini akan berjalan, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan segala hal, dengan segala situasi dan keadaan. Secara global, secara mendunia,
kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang terancam seakan-akan dengan virus ya COVID-19. Ya. Bangsa Amerika, negara ini besar, hebat, dahsyat, luar biasa, punya segala resources dari manusianya, ya, teknologinya, militernya, keuangannya, semua begitu luar biasa. Tapi apa yang bisa kita lihat hari ini? Ya, 2 juta lebih manusia yang ada di Amerika Serikat mengalami dan terkonfirmasi dengan kasus COVID-19. Bahkan sudah hampir 120.000 meninggal. Ya, lembaga yang berhubungan dengan penanganan COVID ini, CDC di Amerika, mereka memprediksi, bahkan Presiden Donald Trump memprediksi, kalau tidak hati-hati, tidak disiplin, dan tidak ada upaya maksimal, bisa mendekati 200.000 korban yang akan menjadi orang-orang yang nantinya mati dengan COVID-19. Di dunia sudah begitu banyak, Bapak Ibu sekalian, sudah kurang lebih 213 negara di seluruh dunia sudah positif adanya COVID-19. Jutaan orang sudah terkonfirmasi positif tertular COVID-19. Potensi mereka untuk mati dengan COVID ini sudah begitu serius. Di Indonesia semakin hari semakin bertambah, trennya semakin naik. Ya, di Sulawesi Utara, di Kota Bitung, kita tahu sendiri masih ada potensi-potensi. Tapi apa yang kita akan lihat? Apa yang kita akan coba sadari? Ya, yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Mari, kebenaran firman Allah harus menjadi satu-satunya jaminan dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang beriman. Saya tidak bicara kepada orang yang di luar imannya kepada Yesus Kristus. Dan saya juga tidak bicara kepada jemaat di luar Divine of Holy Spirit Church yang ada di kota itu. Bahkan kepada jemaat yang memang masih serius, ya, masih bisa memiliki tanggung jawab di dalam berjemaat bersama keluarga besar, ya, Divine of Holy Spirit Church yang ada di kota itu. Karena bagi saya ini penting, ini harus dipahami. Karena terlalu banyak orang percaya, bahkan jemaat Tuhan tidak juga luput, jemaat DHS Church di kota Bitung terkontaminasi dengan hal-hal yang lebih membahayakan dari virus, karena akan melemahkan iman. Ya, akan melemahkan iman. Virus COVID-19 tidak akan pernah membunuh iman orang percaya. Tapi gosip, ya, cerita-cerita hoax, manipulasi-manipulasi, kebohongan-kebohongan yang menjadi propaganda di dalam hidup orang percaya, di tengah-tengah jemaat, bahkan di dalam keluarga besar DHS Church sekalipun, itu akan membunuh iman dan akan membuat hidup kita porak-poranda. Ya, kita akan jauh daripada kehendak Tuhan, rencana Tuhan apalagi. Dan kita akan menjadi orang yang kelihatannya eksis dan hebat secara manusia, tapi akan berujung dengan hal-hal yang memprihatinkan nantinya. Karena kita dengan kondisi yang ada seakan-akan kita punya alasan. Ya. Kalau kita memberi ruang kepada hal-hal yang akan justru kontraproduktif dengan iman kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 3 ayat 28 khususnya bagian A ini menunjukkan bahwa pada waktu itu para rasul-rasul mereka punya satu kesimpulan, mereka punya satu pemahaman, ya, bahwa mereka punya keyakinan bahwa manusia akan dibenarkan karena iman. Manusia akan didamaikan
akan berbaik kembali kepada Allah yang empunya hidup manusia itu sendiri. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini penting sekali. Ini pemahaman yang harus kita renungkan dengan baik. Ya, jangan keliru. Kalau kita melihat Roma 3 ayat 28 ini, ditulis, karena kami yakin. Kata yakin di sini memakai kata logizomai dalam bahasa Yunani. Apa yang dimaksud dengan logizomai? Atau keyakinan yang seperti apakah? Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan kesimpulan yang seperti apa? Ada terjemahan yang berkata, kami berpendapat. Pendapat yang seperti apakah? Logizomai ini memiliki satu indikasi. Ya, dia punya pemahaman yang harus lebih detail. Ya, keyakinan atau kesimpulan yang seperti apa? Ya, kata logizomai ini artinya memperhitungkan dan mempertimbangkan sehingga melahirkan satu keyakinan, satu kesimpulan yang berhubungan dengan apa yang sudah diperhitungkan dan apa yang sudah dipertimbangkan. Orang yang memiliki keyakinan bagaimana manusia itu dibenarkan karena iman, itu harus punya perhitungan dan pertimbangan. Sehingga dia tahu resiko dan konsekuensinya apa. Sebagai manusia yang dibenarkan karena iman. Manusia yang sudah diperdamaikan, yang sudah berbaik kembali dengan Allah karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang percaya terjebak. Apalagi hari-hari ini, ada kalanya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlalu mudah, terlalu gampang menerima informasi yang menyesatkan daripada kita hidup dengan kebenaran yang meneguhkan, yang menguatkan. Makanya perlu ada yang namanya logizomai. Kami yakin, kami sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan. Sebagai manusia, kami akan dibenarkan karena apa yang kami imani. Ini sangat substansi Bapak Ibu sekalian bagi hidup seseorang yang menjadikan dirinya support system. Ini sangat penting, ini sangat serius. Kita harus punya perhitungan dan pertimbangan untuk membangun dan menentukan keyakinan kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Saya sudah pernah singgung, kita bukan orang Kristen, anak Tuhan, yang hanya sekedar memiliki standar iman karena faktor generatif, keturunan, ya, faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang kita tidak pernah merasa punya pertimbangan, ya. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini dibawa untuk mengerti, untuk yakin bahwa segala sesuatu sudah diperhitungkan, dipertimbangkan. Bagaimana manusia dibenarkan karena iman. Manusia diposisikan sebagai orang yang diperdamaikan kembali, berbalik kembali kepada Tuhan Allahnya, karena hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada metode lain yang bisa membuat kita berbalik kembali, diperdamaikan kepada Allah Bapa kita. Hanya lewat percaya kepada Yesus Kristus. Ini harus menjadi satu kesimpulan yang memastikan, karena itu sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang. Konsekuensinya apa? Dan nanti tanggung jawabnya apa? Nah, kita jangan sampai hanya sekedar mengkamuflase diri orang beriman dan percaya hanya karena kita bisa melayani, ya, karena kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan lewat gereja, atau karena kita bisa melakukan hal-hal yang kita anggap rohani, kita eksis. Itu baik, tapi bukan itu yang menentukan bagaimana kehidupan kita dengan satu kesadaran
satu pendapat dan kesimpulan yang membangun sebuah keyakinan bahwa kita sudah perhitungkan, kita sudah pertimbangkan bahwa hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan, kita berbalik kembali kepada Allah yang empunya kehidupan dalam hidup kita sendiri. Nah, ini penting. Kalau kita sudah memiliki pemahaman ini, Bapak Ibu sekalian, baru kita bisa menunjukkan bagaimana hidup kita adalah support system dalam setiap pribadi kita. Ya, itu paling penting. Ini sangat fundamental dalam hidup kita. Tidak bisa ditukar, dikonversi, ya, tidak bisa dibarter dengan segala alasan, kepentingan, atau apapun yang bisa menjadi jaminan dalam hidup kita di dunia ini. Tidak bisa. Ya, kita harus paham ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Makanya ini merupakan sesuatu yang dikategorikan logisomai, ya, di mana kita sudah perhitungkan, pertimbangkan, dan ini menjadi sebuah kesimpulan untuk kita yakini, ya, kita yakini dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa memang hanya di dalam Yesus Kristus yang kita jadikan Tuhan Allah yang kita percaya di dalam iman kita, maka kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa kita di surga. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kesadaran ini baru kita bisa paham bagaimana kita bisa melawan kemunafikan itu. Bagaimana kita bisa melawan musuh yang bisa membunuh support system itu sendiri dalam hidup kita. Nah, ini penting. Kalau kita melihat Roma 3 ayat 28 juga mengatakan begini. Manusia itu dibenarkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan manusia yang dibenarkan? Mungkin kalau bicara tentang iman, kita tahu itu kita percaya kepada Yesus Kristus, ya. Itu merupakan bukti dari sebuah kesetiaan, konsekuensi dari apa yang sudah kita yakini memang. Kita sudah perhitungkan dan kita sudah pertimbangkan. Ya. Saya tidak akan bahas itu karena waktu yang lalu sudah terlalu panjang, banyak yang saya bahas tentang iman ini, pistis ini. Tapi bagaimana manusia bisa dibenarkan? Menurut Roma 3 ayat 28. Maaf. Ya, menurut Roma pasal 3 ayat 28 bagaimana? Bagaimana manusia bisa dibenarkan? Kata dibenarkan ini menarik. Karena ini ternyata esensi dari support system dalam hidup manusia itu sendiri. Ya. Kata dibenarkan memakai kata dikayu. Ya. Atau orang yang dibenarkan, orang yang sudah dibebaskan dari segala konsekuensi dosanya. Nah, tentunya lewat keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi kata dikayu ini tidak berhenti di sini. Kata dikayu ini punya satu akar kata dikaios. Apa yang dimaksud dengan dikaios? Dikaios itu di dalam terjemahannya dikatakan inilah orang-orang yang jujur. Ya. Orang yang adil, yang tidak bersalah. Bible commentary katakan only Christ truly. Ya, only Christ truly. Itulah dikaios. Bagaimana memang? Dalam hidupnya hanya Yesus Kristus saja dengan segala hal yang menjadi konsekuensi dan tanggung jawabnya dalam beriman. Only Christ truly. Itulah hidup orang yang dibenarkan. Ya, ini penting. Ya, ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memahami orang yang dibenarkan ada satu hal yang paling penting. Ya, yang bisa melawan kemunafikan, yang bisa betul-betul membuat kemunafikan tidak berkutik dalam hidupnya karena hidupnya adalah support system, adalah dikaios itu. Orang yang jujur, orang yang tidak bersalah. Mungkin kita bertanya, apakah bisa manusia di dunia sekarang ini? Oh, tunggu dulu. Terlalu banyak cerita tentang pendeta, hamba Tuhan, ya, orang-orang kita lihat hebat dalam melayani, orang-orang yang kita dengar begitu luar biasa di dalam beribadah, di dalam membawa persembahan, bla bla bla, dan semua hal yang seakan-akan mereka itu begitu luar biasa dilihat dengan standar dan nilai-nilai kerohanian secara mata manusia tentunya. Tapi kok kenapa justru mereka yang lebih berdosa dari orang yang tidak mengenal Tuhan?
Bahkan seakan-akan orang komunis dan orang ateis masih lebih berperi ke manusia daripada orang-orang yang kita anggap rohani, kita anggap hebat dalam melayani. Dengan segala macam kasus, pelecehan seksual, manipulasi, hal-hal yang berhubungan dengan perbendaharaan gereja, ya, segala teror meneror, propaganda yang dibangun dengan opini dan argumen yang seakan-akan hanya dia yang dipakai Tuhan, yang lain tidak. Terlalu banyak cerita yang ada di media sosial, ya, dengan berbagai macam latar belakang yang melibatkan orang-orang yang kita anggap hebat, luar biasa dalam melayani. Nanti kita berpikir, dapatkah, bisakah ada orang yang hidup dengan standar only Christ truly, dikaios, orang yang dibenarkan, ya, secara iman? Karena dia akan dituntut. Kemunafikan ini hanya bisa dikalahkan dengan kejujuran. Tidak ada cara lain. Tidak ada metode lain. Ya, tidak ada yang bisa diadu dengan kemunafikan selain kejujuran. Karena Alkitab katakan, kemunafikan itu lahir dari si jahat. Dan propaganda si jahat, intervensi si jahat untuk membentuk dan membangun kemunafikan dalam hidup seseorang. Karena si jahat itu adalah bapa dari segala pembohong. Ya. Hanya kejujuran yang bisa melawan. Dan dapatkah manusia hidup dengan standar only Christ truly, dibenarkan, dikaios, orang yang jujur, orang yang tidak bersalah, dan di dunia ini yang ada sekarang ini, dengan segala hal yang begitu memberatkan, menekan hidup manusia. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Allah yang akan lebih membuat kita percaya dan yakin bahwa sekarang mampu dan dapat. Ada keteladanan, ada contoh bagaimana manusia yang punya support system yang luar biasa. Yang seperti saya katakan minggu kemarin, saya akan sampaikan ini. Mari kita lihat keteladanan seorang yang bernama Ayub. Ya, seorang yang bernama Ayub. Tidak ada referensi yang terlalu hebat tentang Ayub. Beda dengan Abraham, Musa, ya, Joshua, Daud. Bahkan kalau dibandingkan dengan terjemahan baru dalam perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ada Paulus, ada rasul-rasul Petrus ya, yang hebat, Timotius dan lain sebagainya. Ayub begitu minim informasi. Saya membaca literatur, hanya diperkirakan Ayub ini orang yang memang hebat, kaya di zaman kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, artinya di dalam kehidupan orang-orang yang dijadikan nenek moyang orang Israel di era Abraham, ya, dan mungkin Ishak, ya, di kurun waktu seperti itulah kehidupan seorang yang bernama Ayub. Kalau kita melihat dari referensi, ya, yang ada di dalam catatan-catatan sejarah dan juga pemahaman-pemahaman yang bisa, ya, diberi sebagai latar belakang daripada penulisan Ayub ini. Ya, tidak terlalu banyak hal, tapi ada satu kepastian bahwa cerita Ayub ini legendaris, artinya sesuatu yang dipercaya dan memberi dampak bagi orang Israel. Tapi bukan legenda, bukan kebohongan, bukan hanya cerita rakyat, bukan hanya sekedar dongeng. Tidak, ya. Cerita ini fakta. Ini peristiwa yang terjadi dan ada orang yang bernama Ayub di waktu itu, ya, yang memang dia punya kehidupan yang seperti ditulis dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting, ya. Karena bagaimanapun juga hidup Ayub ini menjadi keteladanan yang luar biasa untuk membawa hidup kita menjadi support system bagi setiap pribadi kita. Ya.
Karena kalau kita tahu, Alkitab mengatakan dalam Ayub pasal 1, ayat yang pertama, dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu, artinya tidak ada orang lain, bahwa Ayub itu sendiri, ya, orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kata orang itu ini menunjukkan satu kata yang membuktikan Ayub itu manusia biasa. Manusia yang pernah lahir, pernah hidup, dan ada di dunia. Ya, jadi bukan manusia yang hanya menjadi gambaran cerita dongeng. Bukan manusia yang hanya terhalusinasi dalam gambaran yang ada, bukan. Tapi Ayub memang pada prinsipnya dialah orang manusia yang sama dengan manusia pada umumnya, yang pernah hidup, yang pernah ada. Tapi Alkitab katakan, orang itu saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, di tanah Uz tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ayub. Lebih detail, ya, menunjukkan orang ini ada, ya, pribadinya ada, ya, ada wujudnya. Dia laki-laki, seorang yang pernah tinggal di tanah Uz, ya. Baru dikatakan, ia, kata ganti dari Ayub ini, ya, ia menyembah kepada Allah dan setia kepadanya. Ia orang yang baik, ya, dikatakan orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Nah, ini perlu dan penting, bahwa pernah ada manusia yang sama seperti kita, yang dulunya pernah hidup, namanya Ayub, dengan satu standar hidup, ya, yang jelas, ya, yang melekat sebagai manusia yang dibenarkan, sebagai manusia yang dibenarkan di hadapan Allah. Dia punya standar dikaios, orang yang hidup jujur. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Ini perlu untuk kita pahami. Yang mengakui Ayub dengan standar yang seperti ini, yang dikatakan bahwa dia saleh, jujur, dia takut akan Allah dan memang menjauhi kejahatan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat kejahatan sedikit pun, ya. Ayub tidak melakukan itu. Nah, ini perlu kita renungkan, ini perlu kita pahami. Karena kalau kita lihat posisi Ayub dengan kondisi yang seperti ini, menjadikan hidupnya sebagai manusia yang dibenarkan, yang otomatis dia memiliki support system dalam hidupnya secara pribadi, itu diakui oleh manusia. Kalau kita lihat Ayub pasal 1 ayat 1, ini ditunjukkan oleh seorang yang menulis tentang Ayub, bahwa dia manusia yang melihat, ya, bagaimana hidup seorang yang bernama Ayub. Dia tulis dengan satu konfirmasi yang jelas, yang tepat, dan tentunya ini diakui dengan akurasi, dengan ketepatan oleh manusia yang lain, sehingga ini dikategorikan firman, karena pada prinsipnya firman itu inerensi, tidak ada kesalahan apapun. Nah, berarti secara manusia, orang pernah tahu, pernah lihat bahwa Ayub pernah hidup dengan kategori ini, dengan standar ini, ya, di mana dia hidup sebagai orang yang betul-betul saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak hanya di situ, yang mengakui Ayub seperti ini juga Tuhan. Ya, Tuhan akui, bahkan Tuhan 2 kali mengakui Ayub di hadapan iblis, untuk menunjukkan, membandingkan bagaimana Tuhan menilai Ayub dengan orang yang lain.
Kalau kita melihat di dalam Ayub 1 ayat 8, Ayub 2 ayat 3, ini menunjukkan bagaimana Tuhan akui, Tuhan membanggakan Ayub, ya. Bahkan Tuhan mempromosikan dia di hadapan iblis sekalipun. Bagaimana Ayub itu hidup sebagai manusia yang punya standar support system yang jelas. Kenapa Tuhan bangga di hadapan setan, di hadapan iblis, dengan orang yang dibenarkan di hadapan Allah? Karena Tuhan tahu Ayub ini tidak bisa termakan dengan siasat, intrik, dan manuver dari si jahat yang akan melahirkan kebohongan, bahkan kemunafikan. Makanya Tuhan bangga. Ayub ini jujur sebagai orang yang dibenarkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus paham, kita harus tahu bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Kebanggaan kita harus diakui manusia dan harus diakui oleh Tuhan sendiri. Itulah orang yang dibenarkan. Orang yang hidupnya dengan standar bagaimana dia sungguh-sungguh. Dia bisa perhitungkan, dia bisa pertimbangkan. Dan itu melahirkan sebuah kesimpulan yang akan membawa keyakinan dalam hidupnya. Logizomai. Bahwa dia dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan karena diakui, dilihat, disaksikan oleh manusia. Dan dibenarkan karena dibanggakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa pamer Ayub di hadapan iblis. Tidak gampang, Bapak Ibu saudara. Kalau kita hanya bisa dipamerkan di hadapan manusia yang hebat, iblis bisa ketawa. Iblis bilang, ya dia itu anak buah saya. Dia itu pengikut saya. Mungkin di dunia dia hebat. Dan Tuhan juga tidak mau terjebak dengan kamuflase, dengan standar yang tidak punya nilai keilahian seperti itu. Walaupun mungkin secara manusia kita hebat, kita kaya raya, kita punya jabatan, kekuasaan, kita melayani dengan begitu dahsyat, begitu hebat. Kita punya aset-aset yang kita anggap luar biasa di dunia ini. Bahkan kita anggap gereja kita bisa mengalahkan sorga dengan fasilitas-fasilitas yang hebat. Tapi apakah kita sadar kalau kita dibanggakan Tuhan di hadapan setan? Karena Tuhan tahu, ketika membawa kebanggaan seseorang di hadapan setan, Tuhan yang Maha Tahu mengerti apakah akan ditertawakan oleh setan atau tidak. Hanya orang yang bisa melawan kemunafikan, hanya orang yang bisa membuat hidupnya ada dalam standar dibenarkan karena ada kejujuran, maka dia akan menjadi support system dalam hidupnya, dan itu akan dibanggakan Tuhan. Ayub boleh melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita bertanya di zaman sekarang, saat ini tidak bisa? Semua bisa. Karena Tuhan yang kita miliki, yang kita imani, yang kita yakini dengan satu perhitungan dan pertimbangan, sehingga kita punya satu kesimpulan bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang hebat, yang sama di zaman Ayub sampai hari ini. Di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Dia Allah yang sama, yang pasti mengasihi kita, yang pasti menolong kita, yang pasti membackup hidup kita, supaya kita punya support system yang jelas secara pribadi. Ini penting. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya? Kalau kita melihat dalam Ayub 1 ayat 10, itu menunjukkan bagaimana kebanggaan Ayub. Ya. Ayub bangga dia punya keluarga. Dia punya teman-teman, sahabat-sahabat. Dia punya properti, aset. Dia punya status sosial orang terkaya di zaman itu. Kalau kita melihat dalam Ayub 1 ayat 10 menunjukkan
Itulah kebanggaan manusia, itulah kehebatan seseorang. Apalagi ketika itu dia miliki, ketika itu dia punyai, terkonfirmasi, itu murni dari Allah. Karena Ayub ini orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang tidak melakukan kejahatan. Sehingga semua hal yang dia bisa banggakan itu kebanggaan yang betul-betul bersumber dari Allah. Bukan hasil manipulasi, bukan hasil dari segala macam rekayasa, dengan segala kepentingan dunia. Yang penting kita bisa mendapatkan segala hal yang kita anggap hebat. Bukan itu. Beda. Orang bisa kaya, bisa punya jabatan, bisa punya kesuksesan, keberhasilan. Tapi apakah secara naluri dan hati nurani dia bangga? Atau dia merasa tersiksa? Karena itu semua didapati dengan cara-cara yang di luar kehendak Allah. Dengan cara-cara yang ilegal. Dia harus berselingkuh untuk mendapatkan income. Ya, dia harus korupsi supaya punya tabungan yang lebih baik. Dia harus memanipulasi segala macam bentuk, ya, apa yang bisa dia dapat supaya dia punya aset, punya properti, punya kekayaan, punya jabatan. Ya, hal-hal yang politis terlalu dimanuver dengan sesuatu yang ilegal, menghalalkan segala cara. Bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun, kita merasa hebat, kita merasa luar biasa. Apakah itu sudah terkonfirmasi di hadapan Tuhan, bisa dibanggakan oleh Tuhan? Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ayub bangga kalau dia punya keluarga yang hebat. Dia punya anak laki-laki 7, anak perempuan 3, punya istri, punya keluarga yang sukses. Dia berhasil sebagai orang terkaya di zaman itu. Dia memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, yang selalu hadir dalam hidup dia, ya, yang selalu bisa membuat dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ya, Ayub punya kebanggaan itu. Dia punya status sosial sebagai orang terkaya di zaman itu. Dan di zaman itu banyak orang hebat. Kalau dikatakan Ayub itu ada di kurun waktu 2000-an tahun sebelum Masehi, berarti mungkin ada di kurun waktu di zaman Abraham, ada di kurun waktu di zaman orang-orang juga hebat, banyak di waktu itu. Ya, tapi kalau Ayub dikategorikan orang terkaya, berarti Ayub juga punya kemampuan, ya, diakui. Dan diakui oleh manusia, bahkan oleh Tuhan. Support system yang Ayub miliki di zaman itu, keluarganya, asetnya, teman-temannya, dan semua hal yang berhubungan dengan status sosial dan kekayaannya, ya, itu luar biasa. Tapi mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika semua support system yang dia miliki, segala keberhasilan, kesuksesan, kebanggaannya dalam keluarga, ya, dan semua hal yang diakui oleh manusia, itu ternyata menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dia andalkan. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 2, saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ayub pasal 2, ayatnya yang ke 12 dan 13, ya, ketika teman-temannya datang, ya, untuk melihat Ayub, ya, itu dikatakan dalam ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Ayub harus melihat satu kondisi dan keadaan yang seperti ini, itu dialami oleh dia.
Teman-temannya datang dan melihat apa yang terjadi dengan Ayub. Apa benar dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa? Apa benar support system yang dia miliki, yang dia banggakan selama ini, sudah tidak ada lagi yang mendukung dia? Betul, ternyata. Ketika teman-temannya melihat Elifas dan teman-temannya yang lain, Bildad, semua mereka datang dari tempat-tempat mereka. Karena dia orang kaya, dia punya sahabat. Apalagi orang kaya yang baik, orang kaya yang jujur, orang kaya yang saleh, orang kaya yang tidak melakukan kejahatan. Wow. Sedangkan sekarang kaya dengan korupsi aja orang bangga. Ya, punya status sosial dan kekayaan karena hasil menjadi pelakor. Ya, ada yang sekarang jadi pebinor. Nah, saya juga heran. Ada pelakor, ada pebinor. Saya apa sih ini pebinor? Oh, pengganggu bini orang. Artinya, ketika ada orang yang bangga dengan latar belakang yang ilegal saja, karena mereka punya kekayaan, punya jabatan, punya reputasi, ya banyak orang yang senang, yang kenal. Ya. Apalagi Ayub, orang kaya, yang saleh, yang jujur, yang takut Tuhan, pasti dia punya banyak kenalan. Ya, pasti banyak orang yang sedang bergaul dengan dia. Tapi ketika mereka melihat kondisi Ayub dengan penderitaan yang begitu dahsyat, Alkitab katakan, mereka kaget. Bahkan teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub ini harus menunjukkan rasa iba mereka. Mereka bersama-sama 7 hari 7 malam untuk menjadi orang-orang yang mau sepenanggungan dengan Ayub, mau sependeritaan dengan Ayub. Tapi semua mereka tidak bertahan. Setelah dari situ mereka mulai berpikir, ada yang salah dengan Ayub, ada yang keliru dengan Ayub, ada dosa dalam hidup Ayub, ada banyak hal yang membuat Ayub ini dimurkai oleh Allah. Dan mereka mulai curiga, mereka mulai menjauhkan diri, dan Ayub menjadi orang yang sebatang kara. Bahkan Alkitab katakan dia punya penyakit borok yang busuk, yang membuat jijik bagi orang lain, sehingga istrinya pun harus meninggalkan dia. Ketika semua support system ini hilang dalam hidup kita, ya, aset, keluarga, teman-teman, status sosial, bahkan kesehatan kita pun terganggu secara fisik. Apa yang harus kita lakukan? Bagi orang yang hidupnya dibenarkan di hadapan Allah, dia akan tetap bertahan. Dia akan tahu dan punya keyakinan apa yang harus dia lakukan. Karena Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Bapak Ibu sekalian, Ayub manusia biasa, tapi dia juga memiliki support system yang jelas. Walaupun hidupnya ada dalam kondisi yang memprihatinkan, ya, dari orang yang hebat, orang yang terkaya, punya keluarga yang hebat, semuanya sirna, ya, semua anaknya mati, istrinya menghujat, ya, teman-temannya juga meninggalkan dia, dan banyak hal, sehingga bahkan dirinya sendiri sakit dengan hal yang menjijikkan. Secara support system bagi Ayub ini sudah tidak ada harapan apa-apa. Dia sudah ada di titik nadir dalam hidup. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Ayub tetap menjadikan pribadinya support system yang dia yakin, dia tahu, dia pertimbangkan, dia sudah betul-betul perhitungkan. Bahkan itu menjadi satu kesimpulan untuk dia yakini bahwa dia manusia yang dibenarkan di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kata saleh dalam Ayub 1 ayat 1 itu, dalam bahasa Ibrani memakai kata tuam. Artinya idamanku. Ya. Kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata idaman itu didefinisikan sesuatu yang didambakan, diharapkan. Tuam, saleh, idaman Tuhan. Sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan.
itulah saleh. Ya. Orang yang menjadi idaman Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan jujur. Bahasa Ibrani memakai kata yasa. Artinya orang yang sungguh-sungguh baik, benar-benar baik. Ya. Dan dia orang yang menyenangkan hati Tuhan dan juga manusia yang melihatnya. Itulah orang jujur. Orang yang sungguh-sungguh melakukan tindakan benar dan baik. Kadang ada orang melakukan tindakan benar tapi tidak baik. Ada orang yang melakukan sesuatu yang baik tapi tidak benar. Ayub mengkombinasikan. Dia dikatakan jujur dalam bahasa Ibrani yashar, itu artinya orang yang sungguh-sungguh baik, orang yang sungguh-sungguh benar. Sehingga dia menyenangkan Tuhan dan manusia. Kemudian kata takut akan Allah itu menunjukkan dalam bahasa Ibrani kata yare, artinya orang yang taat, orang yang hormat kepada Allah. Orang yang mengakui Tuhan seperti Mazmur 9 ayat 20. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan dan menyadari bahwa mereka hanya manusia. Mazmur 9 ayat 20 bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang sadar bahwa dia manusia sehingga dia harus takut Tuhan. Karena Tuhan yang maha kuasa. Sehingga dia taat dan hormat. Itulah Ayub. Orang yang punya rasa takut akan Allah dengan cara yang betul-betul jelas. Ya, dia akui memang dia hanya manusia. Sehingga dia hanya takut kepada Tuhan. Jangan balik. Ada orang manusia tapi Tuhan yang takut. Ya. Kita ini yang menakuti Tuhan sebenarnya. Karena dengan kemunafikan kita, dengan kebohongan kita, dengan manipulasi kita, dengan segala hal kita bodohi manusia yang kelihatannya kita rohani, kelihatannya kita benar, tapi justru itu hal-hal yang manipulatif. Support system dalam hidup seseorang akan betul-betul menjadi nyata kalau kita takut Tuhan dan menjadikan dia support system utama. Tapi takut Tuhan dengan standar yang jelas. Seperti Mazmur 9 ayat 20, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kata bahwa kita takut Tuhan karena kita ini manusia. Kita hanya manusia, seperti Ayub. Dia hanya manusia. Dia bukan siapa-siapa. Dan Alkitab juga kata, Ayub itu menjauhi kejahatan. Terjemahannya, rah. Apa itu? Ayub itu menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Sesuatu kebusukan, perbuatan yang nantinya ada kebusukan hasilnya. Sesuatu yang tidak halal. Perbuatan-perbuatan yang dapat menghasilkan malapetaka, musibah, kemalangan, baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Ayub tidak melakukan itu. Makanya ketika anak-anaknya berpesta pora, Ayub membawa persembahan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan agar supaya Tuhan jangan sampai menghukum anak-anak dia. Karena dia terbiasa melakukan hal-hal yang tidak jahat. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa membangun support system dalam hidup kita? Kalau semua hal yang kita anggap hebat, kita anggap luar biasa di dunia ini sebagai dukungan dalam hidup kita sudah tidak ada. Bahkan hidup kita sendiri, kita menjadi lemah karena secara fisik kita sakit, kita tidak berdaya. Harus ada satu hal, kesadaran kita yang sudah memperhitungkan, yang sudah mempertimbangkan, yang memberi kita kesimpulan dengan satu keyakinan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu paling penting. Apapun boleh meninggalkan kita. Diri ini sakit pun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi kepastian dari apa yang kita yakini bahwa kita manusia yang sudah dibenarkan dengan iman di hadapan Allah.
Itu penting. Itu modal dasar, paling fundamental untuk membuat support system dalam hidup kita secara pribadi berfungsi dan berdampak. Ayub bisa buktikan. Karena hanya orang yang dibenarkan oleh imannya, dia bisa memperhitungkan, mempertimbangkan, dan yakin bahwa apa yang dia percaya kepada Yesus Kristus akan membuat bagaimana hidupnya tetap terjamin di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang jelas pribadinya sudah menerima yang namanya divine receiver, sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Hanya mereka lah yang bisa melihat bagaimana support system dalam hidup mereka itu betul-betul berfungsi dan nantinya bermanfaat dan nantinya berdampak. Karena bagaimanapun, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu yang sudah menerima, kamu yang sudah mendapat kuasa, ya, dunamis, kata kuasa itu, power for performing miracles, ya, itulah kuasa bagi orang-orang yang sudah menjadi divine receiver. Dia punya kuasa, dunamis, power for performing miracles, di mana ada kuasa, ada karunia untuk dia melakukan dan mengalami mujizat yang akan Tuhan percayakan. Nah, kita penting untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus punya tindakan. Tindakan yang paling penting adalah tindakan yang membuat kita sadar bagaimana kita ini sudah dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah pasti akan memperhitungkan, akan mempertimbangkan. Dia akan punya satu kesimpulan final. Bagaimana hidupnya dijamin oleh Tuhan. Sehingga apapun di dunia ini boleh tidak ada. Semua bisa meninggalkan dia. Tapi secara pribadi, dia tahu dia penerima kuasa ilahi, divine receiver. Ada power for performing miracles, dunamis, dalam hidupnya. Di mana dia punya kuasa, ada karunia yang Tuhan berikan untuk mengalami dan melakukan mujizat-mujizat yang akan Allah percayakan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Tindakan kita ini perlu untuk kita buktikan dalam hidup kita, ya. Jujur atau munafik itu pilihan dan keputusan. Nantinya akan melahirkan tindakan sebagai satu perbuatan dan karakter dalam hidup kita. Jadi, orang mau jujur atau orang mau munafik, itu merupakan satu pilihan dan keputusan yang akan melahirkan sebuah tindakan yang menjadi perbuatan atau perilaku dalam hidupnya. Nah, ini penting. Ya. Satu tindakan akan memperjelas siapa kita. Apa yang mendasari hidup kita akan dibuktikan lewat tindakan kita. Seorang pelukis besar di dunia ini, maestro, namanya Pablo Picasso. Dia punya filosofi hidup. Dia katakan begini, tindakan adalah hal yang paling penting untuk melahirkan keberhasilan. Tindakan adalah hal yang paling penting untuk melahirkan keberhasilan. Itu kata Pablo Picasso. Mau jujur atau munafik, itu satu tindakan yang lahir dari pilihan dan keputusan yang kita ambil. Dan seorang yang memiliki support system jelas dalam hidupnya, dia harus punya tindakan yang konkret, tindakan yang jelas. Dia mau pilih apa? Mau jujur atau mau munafik? Ayub hidup dengan satu keputusan, dengan tindakan-tindakan konkret. Dan itu membuat dia
dijamin keberhasilan. Kita penting untuk renungkan ini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus paham, kita harus sadari. Dan hanya orang yang dibenarkan di dalam imannya kepada Yesus Kristus, yang sudah memperhitungkan, sudah mempertimbangkan, dan dia punya kesimpulan yang final, bahwa itu meyakinkan dia akan hidup dengan support system yang jelas, yang tepat, yaitu dirinya akan sungguh-sungguh diberi kemampuan dan kesanggupan, punya dunamis, karena dia divine receiver, penerima kuasa Allah. Dia akan punya power for performing miracles, di mana ada kuasa yang menjadi karunia untuk dia bisa melakukan dan mengalami mujizat yang Tuhan percayakan. Nah, ini penting. Bagi Ayub, standar dan parameter orang yang punya support system yang jelas itu penting untuk direnungkan. Ya. Ayub buktikan hidupnya dipahami sebagai orang yang memiliki support system yang jelas. Ya, dirinya adalah support system itu. Semua bisa meninggalkan dia. Ya, semua bisa sampai ke titik nadir. Ya, di mana di situ ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa dia andalkan. Keluarganya sudah tidak bisa diandalkan. Teman-temannya sudah tidak bisa dia andalkan. Kekayaannya, asetnya, semua hal yang melekat dengan kebanggaan dirinya, bahkan dirinya sendiri secara fisik, sudah tidak bisa dia andalkan. Karena dia sakit yang menyinjingkan, sehingga tidak ada orang yang berani mendekati dia. Tapi ketika dia yakin, dia sadar betul, dia pertimbangkan betul, bahwa dia punya satu kesimpulan yang jelas. Support system dalam hidupnya adalah dia dibenarkan. Kenapa dia dibenarkan di hadapan Allah? Dia bukan sekedar beriman kepada Allah, tapi dia punya tanggung jawab iman itu sendiri. Dia saleh, dia jujur, dia takut Tuhan, dan dia tidak melakukan kejahatan. Standar ini menjadi kuat dan tegas, menjadi konkret dan jelas dalam hidup Ayub. Karena dia yakin dirinya lah support system itu. Sehingga dia mengalami kuasa Allah. Ya, dia percaya dengan support system yang jelas, dirinya sendiri, pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan berkemurahan dalam hidupnya. Sejauh dia bisa buktikan bahwa dia merawat dan jamin support system itu dalam hidupnya. Ada tindakan-tindakan konkret. Ya, karena bagi Ayub, mau jujur atau munafik, itu pilihan dan keputusan yang harus dia ambil. Makanya dia memilih dan memutuskan melahirkan sebuah tindakan lewat perbuatan karakternya. Dia hidup jujur di hadapan Allah. Karena dengan jujur berarti dia membunuh musuh support system itu yang adalah kemunafikan. Dia lawan musuh support system itu yang adalah kebohongan dan kemunafikan. Dia jujur. Dia bangun hubungannya dengan Tuhan dengan takut akan Allah karena dia sadar dia manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia yakin bagaimana dia akan kembali dipulihkan Tuhan. Orang yang punya support system jelas bahwa dirinya dibenarkan di hadapan Allah karena sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan, sehingga itu melahirkan satu kesimpulan dan meyakinkan dia bahwa dia akan hidup di hadapan Tuhan sebagai support system dalam hidupnya. Seperti Ayub. Satu hal yang diukur orang yang punya support system yang jelas dalam hidupnya. Ayub 42 ayat 2 katakan. Ya, kalau kita baca Ayub 42 ayatnya yang kedua, di situ jelas dikatakan, tidak ada rencana Allah yang gagal. Kalau kita mau hidup dengan support system yang jelas, yang benar-benar ada dalam hidup kita, beriman, berharap, dan yakin dengan sungguh-sungguh. Katakan, tidak ada rencana Allah yang gagal.
Semua support system bisa meninggalkan kita yang di luar kita. Keluarga yang dulunya kita banggakan, semuanya tidak ada. Ya, teman-teman, sahabat, mungkin partner-partner, ya, orang-orang yang mendukung kita menjadi berhasil seperti Ayub. Mungkin dia punya rekan-rekan kerja, dia punya partner-partner bisnis, Elifas, Bildad, semua mereka dari mana-mana tempat datang. Mereka meninggalkan dia. Bahkan semua aset, kekayaannya membuat dia menjadi miskin, melarat di zaman itu. Bahkan dirinya sakit, jijik, sehingga orang jauh, dan dirinya sendiri merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia punya support system jelas, ya, dia yakin bahwa dia sudah perhitungkan dan pertimbangkan menjadi satu kesimpulan akhir, dan itu membuat dia punya keyakinan dia dibenarkan di hadapan Allah. Sebagai orang yang dibenarkan, dia harus kembali ke dalam apa yang menjadi standar support system itu, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Support system dalam hidup kita adalah diri kita. Karena Tuhan adalah support system utama kita. Semua bisa meninggalkan kita. Segala kebanggaan, kehebatan yang selama ini mendukung kita, bisa saja seperti yang Ayub alami. Tapi ketika satu hal, di mana ada satu kesadaran, satu pilihan yang melahirkan sebuah tindakan, Ayub tahu dirinya dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena dia jujur dengan Allah. Dia jujur dengan manusia. Dia tahu Tuhan menilai dia. Alkitab katakan, tidak ada rencana Allah yang gagal. Kenapa? Karena 1 Yohanes 3 ayat 1, khusus terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, kita ini diakui sebagai anak-anak Allah. Kalau kita diakui sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu sekalian, terlalu luar biasa potensi yang ada dalam hidup kita secara pribadi. Dan itu membawa support system kita menjadi jelas. Support system kita menjadi begitu berguna, bermanfaat, berdampak. Dan tentunya ini akan membuat kita dipulihkan. Alkitab katakan Ayub dipulihkan 2 kali lebih kaya dari sebelumnya. Keluarganya kembali dipulihkan, 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, bahkan dikatakan lebih hebat, lebih cantik, lebih ganteng dari sebelumnya. Keluarganya dipulihkan, semua hidupnya dipulihkan, bahkan Ayub ditambahkan umurnya lebih panjang lagi untuk menikmati semua hal yang Tuhan bisa izinkan, yang Tuhan bisa pulihkan. Kenapa? Karena orang yang punya support system jelas, orang yang memiliki kesadaran di mana dia pertimbangkan, dia sudah perhitungkan, dan itu menjadi kesimpulannya bahwa dia dibenarkan di hadapan Allah, sehingga dia mampu berkata, tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupnya. Maka dia pasti dipulihkan. Dia pasti menikmati hidupnya lebih dari sebelumnya. Dan itu yang Tuhan jamin, Bapak Ibu sekalian. Karena kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kita diwariskan semua yang Tuhan sudah jamin, yang Tuhan sudah janjikan, dan itu pasti kita akan terima. Ini penting. Tentunya sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak istimewa yang terbesar, di mana kita bisa hidup di dunia ini dengan apa yang diizinkan Tuhan, direncanakan Tuhan, dikehendaki Tuhan, dan kita juga punya jaminan soterologis, jaminan keselamatan kita yang kekal. Bahkan kita mendapat akses secara ilahi. Kita bisa bersyukur, kita bisa bermohon, kita bisa berdoa dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memberi kekuatan,
Engkau sanggup mempercayakan the power for performing miracles dalam hidup. Bahkan sebagai anak-anak Allah, kita juga punya tanggung jawab. Kita punya kedisiplinan sebagai anak yang bisa membanggakan Bapaknya dengan rasa hormat kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini penting. Karena itu juga yang akan memaintain semua hal yang menjadi support system dalam hidup kita. Penting Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Ya, bagaimana diri kita adalah support system dalam hidup kita. Semua bisa meninggalkan kita. Segala hal bisa mungkin tidak seperti yang kita bayangkan dan gambarkan. Bahkan apa yang pernah kita punyai, yang pernah kita miliki, yang pernah kita banggakan, bisa saja itu hilang. Bisa saja itu meninggalkan kita. Dan kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Bahkan diri kita sendiri bisa juga punya kelemahan. Karena kesehatan kita terganggu. Atau banyak hal. Ada banyak orang yang mulai mencari kambing hitam. Ada banyak orang yang mulai mencari siapa sumber kesalahan. Yang ada banyak orang yang mulai menghakimi, menjustifikasi orang lain. Ya, dia tidak dapat keluarganya, dia tidak dapat temannya, dia cari gerejanya, dia cari pendetanya, dan banyak hal. Ya, bisa mengalami dan terjadi seperti itu. Ketika orang frustasi karena dia tidak sadar, dia tidak punya keyakinan, dia tidak bisa memperhitungkan dan mempertimbangkan kalau dia dibenarkan karena imannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga sebenarnya ada support system yang harus dia bangun, yang harus dia yakini, yang harus dia andalkan. Dan memang hanya orang-orang yang bisa sadar, yang bisa mampu masuk ke dalam kategori divine receiver, hanya mereka yang bisa mengerti, paham kalau dialah support system dalam hidupnya. Nah, ini penting. Ayub punya pengalaman hidup, kepahitan, penderitaan, dan semua hal dari hidup yang membanggakan dengan segala macam yang dimiliki, menjadi orang yang mengalami segala penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan, bahkan sakit. Tapi support system dalam hidupnya secara pribadi bekerja dengan luar biasa. Makanya dia katakan, aku yakin, aku percaya tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup. Dan itu membuat Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan bekerja memulihkan keadaannya. Bahkan 2 kali Tuhan pulihkan. Orang yang punya support system yang tepat, yang jelas, yang ada di dalam rencana Allah, yang ada di dalam konfirmasi ilahi, yang Tuhan bisa banggakan, pasti dia akan lebih baik dari sebelumnya. Dia pasti akan lebih baik dari sebelumnya. COVID ini, kondisi ini, keadaan ini tidak akan pernah membunuh support system kita kalau kita punya keyakinan. Dan percayalah, kita akan lebih baik dari sebelumnya. Ketika semua hal ini bisa berakhir, semua hal ini bisa membawa iman kita ada dalam standar di mana kita tahu, kita akui kita adalah anak-anak Allah yang harus hidup dengan standar yang Tuhan berikan. Karena kita tahu kita divine receiver, ada kuasa ilahi yang bekerja, ada dunamis, power for performing miracles yang ada dalam hidup kita. Maka kita harus jamin itu. Sabar, taat, setia, dan hidup di dalam kehendak Allah. Itu penting untuk hari-hari ini. Jangan termakan isu, jangan termakan gosip, apalagi kita yang justru menjadi biang keroknya, apa kita yang menjadi pemicunya, kita aktor intelektualnya. Kemunafikan akan membunuh masa depanmu, tapi kejujuran akan membuat engkau dipulihkan lebih baik dari sebelumnya. Dan itu pilihan, itu keputusan, sehingga itu akan melahirkan tindakan dan perbuatan dalam hidup kita. Dan Tuhan hanya bisa bangga dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang pasti bisa melawan kemunafikan karena dia punya support system dalam hidupnya, jelas dan tepat
yang bisa dia gunakan, dia fungsikan, sehingga itu akan berdampak seperti yang Ayub lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya punya satu buku, ya. Ini buku yang baru. Sebenarnya yang beli buku ini Ibu Gembala, istri, karena dia juga seorang yang sangat-sangat selalu ingin membaca buku-buku yang khususnya dari Joel Osteen. Karena Joel Osteen ini salah satu penulis ya yang terlaris menurut New York Times, ya. Sudah ada sekitar 6-7 buku dari Joel Osteen yang selalu menjadi terlaris, ya, menurut New York Times. Sehingga buku-buku yang membangunkan iman, yang memberi dampak rohani, yang memotivasi juga dengan hal-hal yang sifatnya kita ada di dunia ini sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, ya tentunya ini hal yang baik. Buku ini punya judul yang istimewa, Bapak Ibu sekalian, ya, The Power of Iron. Bagaimana di dalam hidup kita sendiri adalah kekuatan. Tuhan izinkan, ya. Bahkan di dalam buku ini, ya, itu dikatakan saya adalah mahakarya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Joel Osteen memberi gambaran dalam halaman 114 bahwa saya suatu mahakarya. Saya diciptakan secara dahsyat, secara ajaib. Saya berbakat, saya original. Artinya saya hidup dengan apa yang Tuhan izinkan, tidak perlu ditambahkan dengan bumbu-bumbu penyedap yang ada di dunia ini. Saya original, ya, di hadapan Tuhan, ya, di hadapan manusia. Dan begitu juga saya memiliki semua yang saya butuhkan. Tuhan siapkan segala sesuatu yang saya perlukan, yang saya butuhkan. Bahkan Tuhan bisa buat lebih baik dari sebelum. Ya, ini penting. Allah sebagai Maha Pencipta, saya adalah mahakarya yang Tuhan buat. Karena Dia Allah sebagai penguasa. Saya sudah katakan beberapa waktu lalu, Dia omnipotence, omnipresence, omniscience, bahkan Dia omnicompetence. Tuhan sanggup melakukan. Kita adalah mahakarya. The power of iron. Nah, support system yang paling terbaik yang perlu kita renungkan, pahami, dan sadari adalah diri kita. Tuhan yang terutama, diri kita yang terbaik. Karena di luar itu, Ayub sudah buktikan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada rencana Allah yang gagal bagi mereka yang tahu support system itu adalah dirinya setelah Tuhan yang utama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kita bersyukur kalau kita boleh beribadah di hari Minggu ini, 21 Juni 2020. Mari kita akan berdoa untuk semua kemurahan Tuhan yang Tuhan bisa izinkan lewat firman Allah. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kepada Allah yang baik, kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu ya Allah. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua. Urapi kami semua, baik itu jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church, dan semua yang bisa menerima dan mendengarkan firman Allah ini. Bahkan hamba-Mu sendiri yang sudah menyampaikan, kami diurapi supaya kami punya kekuatan, kesanggupan, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam setiap kesempatan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Bahkan berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah menerima kebenaran ini. Mari Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi support system yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu yang terutama itu Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Tapi kami yakin, kami sudah punya kesimpulan karena kami perhitungkan dan pertimbangkan. Ketika kami dibenarkan di dalam Tuhan Yesus yang kami imani, maka kamilah support system yang terbaik untuk diri kami sendiri. Karena semua bisa meninggalkan kami, seperti yang Ayub alami. Semua bisa meninggalkan keluarganya, teman-temannya, aset-asetnya,
status sosialnya, semua hal yang dia bisa banggakan, bahkan dirinya bisa sakit, yang menjijikkan. Tapi ketika dia tetap sadar, dia yakin dia punya keputusan, ada support system dalam hidupnya, maka dia yakin dan dia percaya tidak ada rencana Allah yang gagal bagi orang yang punya support system yang tepat, yang jelas di hadapan Tuhan. Karena kita punya yang namanya the power performing miracles. Kita diberi Tuhan kasih karunia untuk melakukan mujizat dan mengalami mujizat. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Terima kasih untuk kepercayaanmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita, kesuksesan, keberhasilan. Semua hal yang dicita-citakan di hadapan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan sukses. Semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan setiap keluarga, rumah tangga, suami istri jemaat-Mu diberkati dengan kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan, dan semua hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berdoa bersyukur Tuhan, 23 tahun Engkau sudah sertai pelayanan gereja-Mu, pelayanan hamba-Mu di dalam berjemaat. Tuhan, Engkau tolong senantiasa. Engkau yang paham, Engkau yang mengerti, dan Engkau sudah rencanakan yang terbaik untuk ke depan kami menjadi jemaat yang nantinya akan hidup sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu. Tuhan akan atur semuanya dengan baik. Engkau akan atur semua pelayanan, program, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat yang bisa hadir bersama-sama kami di Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung. Engkau siapkan semuanya Tuhan, Engkau sortir dengan sendirinya. Kami hanya rindu adalah jemaat-Mu yang benar-benar hidup sebagaimana rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan banyaknya, ataupun Tuhan bukan hebatnya, atau bukan dengan segala aset, dengan segala kekayaan gereja-Mu. Tapi kami hanya tahu yang kami percaya, apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu, itu yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu, bahkan di dalam pelayanan bersama jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik untuk kami semua, Engkau baik untuk setiap rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu dahsyat dan luar biasa. 23 tahun kami beribadah, berjemaat, bersama-sama melayani. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Diberkatilah semua Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Baik mereka dari awal gereja ini dibangun, dari 23 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Tuhan, semua jemaat-Mu yang ambil bagian, dimanapun mereka berada Tuhan, diberkati, diberkati, diberkati. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah pernah dan sudah mengambil bagian, bahkan masih tetap ambil bagian dalam melayani Tuhan di gereja Divine of Holy Spirit Church. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dibuat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan lebih dari semua itu Tuhan, kami punya support system yang kami andalkan. Engkau yang paling utama, dan kami, pribadi kami masing-masing, yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sempurnakan nantinya Tuhan pelayanan kami ke depan, semua rencana, siapkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan jemaat-Mu yang siap untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling bekerja sama. Semuanya Tuhan, Engkau yang akan persiapkan. Bahkan Engkau akan mengirim jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan semua orang-orang percaya yang bisa Tuhan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan kami, keluarga besar Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu Tuhan Engkau tolong. Bersama dengan istri selalu Engkau beri kekuatan, kesanggupan, kemampuan terlebih, hikmat, kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan, bahkan kejujuran di dalam melayani Tuhan.
biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah segala komitmen dan keputusan yang akan kami ambil benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi support system di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, Engkau baik bagi kami semua, Engkau mengasihi kami semua. Dan mari jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia, anugerah, dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Penyertaan, perlindungan, dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus akan terus menjadi bagian hidup kita, akan memberi support system dalam hidup kita, mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman, beribadah, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan selalu ada di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah beribadah di hari Minggu 21 Juni 2020. Dan bersyukur walaupun memang masih dalam suasana, situasi dan kondisi yang virtual ministry, ya tetap ini akan menjadi satu hal yang terus kita renungkan. Ya, mari kita punya support system. Semua bisa meninggalkan fasilitas, tempat, keadaan, situasi apapun, ya, aset apapun bisa diizinkan Tuhan untuk tidak bisa kita fungsikan, ya, gedung gereja, semua hal. Tapi kalau support system itu ada dalam pribadi kita tahu apa yang terbaik yang akan Tuhan lakukan. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Itu kata-kata iman bagi orang yang punya support system dalam hidupnya, ya, karena kita adalah mahakarya, kata John Austin, ya. Kita dibuat dengan ajaib, kita berbakat, ya, kita punya potensi, ya. Tidak ada satu hal yang diizinkan Tuhan kalau itu sudah direncanakan Tuhan. Dan kita tahu apa yang kita butuhkan itu tersedia dengan berlimpah. Yang penting sadarlah, kita support system dalam hidup kita. Puji Tuhan, 23 tahun Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Dari tahun pertama 20 Juni 1997 saya melayani Tuhan dan menjadi gembala, ya, di jemaat yang ada di Bitung dengan berganti-ganti organisasi gereja, dengan jemaat juga yang dinamis, ya, bahkan ada yang sudah menjadi gembala, ada yang sudah menjadi hamba Tuhan hebat, lebih hebat dari saya, ya, bahkan mereka sudah begitu luar biasa dipakai Tuhan, ya. Ada jemaat-jemaat yang mengalami perubahan-perubahan hidup, peta hidup mereka berubah di dalam pelayanan bersama kami, dan mereka menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Bahkan mungkin sudah tidak bersama saya, ya, karena ada pilihan-pilihan, ada hal-hal yang memang menjadi dinamis dalam pelayanan itu sendiri. Dan saya memang menganut satu pelayanan yang tidak bisa ada comfort zone, ya. Ketika ada comfort zone, maka pelayanan itu tidak akan pernah dinamis. Tapi selama ada dinamika, maka pelayanan itu akan berprospek, dan visi Tuhan akan selalu dipakai, dibawa untuk membuat jemaat menjadi lebih baik. Saya bersyukur, ya, dari 20 Juni 1997 sampai 20 Juni 2020. Walaupun dengan suasana yang seperti ini, sangat sederhana, ya, tapi bagi orang yang punya support system yang tepat dan jelas, situasi tidak pernah menggagalkan, ya, kepuasan dan kebahagiaannya di dalam bersyukur, ya. Apapun yang diizinkan Tuhan itu tidak akan pernah mengkoreksi segala sesuatu yang membuat kita percaya dengan rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Makanya saya hanya bisa berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, ya, kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bisa bekerja sama, yang bisa melayani bersama-sama di dalam gereja yang Tuhan bisa percayakan dan izinkan, ya. Sejak dari 20 Juni 1997 sampai 20 Juni 2020, semua diizinkan Tuhan. Saya hanya bisa
berterima kasih dengan ketulusan saya, dengan iman dan pengharapan saya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gembala agung kami. Ya, saya hanya katakan terima kasih untuk semua hal. Terima kasih untuk segala yang Tuhan bisa izinkan. Terima kasih untuk kebersamaan, pelayanan kita selama ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang menjadi kelemahan, kekurangan, yang belum cocok, yang juga mungkin membuat Bapak Ibu merasa tidak mudah untuk bisa melayani bersama-sama, berjemaat bersama-sama. Ya, saya mohon maaf. Ya, ini adalah kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan, kekeliruan. Tapi hati saya, motivasi saya, semuanya saya bisa katakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat dan kemurahan yang Tuhan bisa nyatakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat semua. Ya, dari sekolah minggu, anak-anak balita, remaja, youth, orang-orang dewasa, oma, opa, semua. Saya mohon maaf. Biarlah 23 tahun Tuhan izinkan dengan momentum yang seperti ini akan lebih membawa kesadaran di dalam beriman, berjemaat, melayani Tuhan, itu lebih baik, lebih sesuai kehendak Allah. Kerinduan saya ke depan, bersama Ibu Gembala tentunya, kita menjadi satu keluarga besar, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, dengan satu standar, ketulusan, keikhlasan, kejujuran, kerendahan hati yang akan mewarnai kehidupan berjemaat kita. Hanya itu yang saya minta kepada Tuhan. Makanya mungkin Tuhan akan mulai mensortir, mengevaluasi yang tidak siap dengan standar ini, yang mungkin akan tidak mampu bersama-sama melayani berjemaat. Makanya saya selalu katakan, Tuhan, berikan kepercayaan untuk melayani-Mu lewat jemaat-Mu dengan standar yang seperti Tuhan mau. Kita tidak tahu ke depan, ada yang lebih fatal, ada yang lebih hebat dari COVID, yang bisa tiba-tiba membuat orang tidak lagi berdaya, bahkan bisa mati. Lantas apa yang kita siapkan untuk yang seperti ini? Tuhan taruh dalam hati saya. Pilihlah dan bersama-sama dengan semua orang yang nanti dipercayakan Tuhan untuk siap ketika terjadi sesuatu yang mendadak dan manusia tidak sanggup untuk coba untuk menghadapinya. Ya, dan kita harus berserah, pasrah kepada tangan Tuhan. Kita sudah ada di level orang-orang yang punya support system yang jelas. Ya, tulus, ikhlas, jujur, rendah hati, dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Standar yang Tuhan pakai, kesiapan kita untuk hadapi apapun yang bisa terjadi. Saya bisa alami itu, istri, Ibu Gembala bisa alami, keluarga, jemaat, dan siapapun bisa alami sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita siap dengan hidup kita, dengan standar yang Tuhan izinkan, maka saya percaya kita akan selalu hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan itu yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan. Saya dan Ibu Gembala tentunya berterima kasih untuk semua kebersamaan kita, untuk kita yang saling support, saling mendukung, saling mendoakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah segala sesuatu akan diizinkan Tuhan untuk menjadi lebih baik. Percayalah, kita adalah mahakarya. Tidak ada rencana Allah yang gagal, karena kita diakui sebagai anak-anak Allah. Happy Sunday and God bless you all.